Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang alama bil qalam wa alamal insana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Insyaallah hada nahar sasyraqu lakum faidatan minal kitab Syafatu Tafassir li Syekh Ali As-Sabuni minal ayah mi'ah wa arba'ata wa isrun ila mi'ah samaniyata wa isrun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghatu, balaghah atau sastranya. At-ta'arrudu li'anwanin ar-rububiyyati ibtila wa ibtala Ibrahimah rabbuhu. Penunjukan sebutan kepada sebutan rububiyah, yakni pada kalimat rabbuhu, tasyrifu lahu alaihi salamu, untuk memuliakan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idanun bi anna dzalika al-ibtila'ah tarbiyatun, dan seruan dari ujian itu untuk pendidikan, untuk mendidik. Pada rasihun li amril khotiri, dan pendidikan untuk persoalan yang besar, yang sulit. Wal muradu innahu subhanahu amiluhu mu'alimata al-mukhtabiri, dan maksudnya sesungguhnya Allah itu pelaku penguji terhadap amal-amal yang diujikan. Haitsu kalafahu bi awamiri wa nawahin, ketika Nabi Ibrahim dibebani oleh Allah dengan perintah-perintah dan larang-larangan. Yadharu biha istihqaqu lil imamati al-udmah, dan Allah menampakkan ujian itu untuk menunjukkan hak Nabi Ibrahim untuk mendapatkan imamah yang agung, jadi kepemimpinan. Yang kedua, iqa'ul masdari mauqi'u ismu fa'ili fi qawlihi wa amna, letakkan masdar pada posisi isim fa'il dalam firman Allah Ta'ala, yakni wa amna, lil mubalaghati, untuk melebih-lebihkan, berarti sangat-sangat aman. Wa isnadu majasi ay aminan man dakhalahu, wa qauluhu ta'ala wa man dakhalahu kana aminan, yaitu aman orang yang masuk di dalam Baitullah, seperti firman Allah Ta'ala ini, barang siapa yang memasuki Baitullah maka ia akan aman. Wa khairun ma fasarathu bil waridi, dan sebaik-baik penafsirannya dengan sesuai keinginan, sesuai yang diinginkan. Idafat, yang ketiga, idafatul baiti ila dhamirid jalalah wa tahhira baiti, dan peletakan kalimat baiti kepada dhamir jalalah, ini diidofahkan, ini baiti lit tashrifi wa ta'dimi, untuk pengagungan dan untuk pemuliaan dan pengagungan. Yang keempat, qauluhu ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimu, pada kalimat ini warada ta'biri bisi gotil mudari'i hikayatul
anil madi. Dan Allah menginginkan untuk mengungkapkan dengan sigot, dengan bentuk fi'il mudhari untuk menceritakan dari yang lalu, dari masa lalu, jadi madi. Jadi saat Nabi Ibrahim membangun Baitullah. Walidzalika wajahu ma'rufin fi mahasinil baiti. Dan dalam posisi yang baik di dalam memperindah bahasa penjelasan. Wa huwa istihdoril surati al-madiyati, dan yaitu penghadiran dalam bentuk madi. Faka'annaha musyahidatu bil ainani, dan seakan-akan bisa disaksikan dengan kedua mata. Faka'anna as-sami'u yanduru, dan seolah-olah ia mendengar dan melihatnya secara langsung. Wa yara ilal binyani wa huwa yartafa'u amamahu, dan dia melihatnya kepada bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan dia itu menyaksikannya di depan, dan pengangkatan Baitullah di depan matanya. Wal bina'u wa huwa Ibrahimu wa Ismailu alaihi salam, dan yang membangun itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Qala Abu Sa'ud berkata, wasighatul istiqbal li hikayati kayatil hali al-madiyati li istihdari suratiha al-ajibati, dan di dalam bentuk yarfa'u itu dalam bentuk masa lampau untuk menceritakan keadaan yang dulu, untuk menghadirkan bentuk yang menakjubkan. Al-munabba'atu anil mu'jizatil bahirati, dan untuk menunjukkan dari mukjizat yang jelas. Wat-tawwabur rahim, yang kelima adalah pada ayat terakhir ini. Sigotani min siyagil mubalaghati li'anna fa'ala wa al-fa'ilu min siyagil mubalaghah. At-tawwabur rahim itu adalah sigoh, salah satu sigoh dari beberapa sigoh mubalaghah, yakni dari wazan fa'ala dan al-fa'ilu, dari beberapa sigoh-sigoh. Ai adimu maghfirati wa wasi'ur rahmati la yuhibu min du'ahu, yaitu maksudnya adalah pengampunan yang besar dan rahmat yang luas, dan tidak mengecewakan bagi orang yang berdoa kepadanya. Jadi balawa yang pertama ini dalam kalimat ibtil Waidi batala Ibrahim ma rabbuhu, ini pada kalimat rabbuhu. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan dihukum oleh Allah, tapi Nabi Ibrahim itu dididik. Rabbuhu itu artinya mendidik dengan berbagai cobaan supaya Nabi Ibrahim pantas untuk mendapatkan kepemimpinan yang agung. Balaghah yang kedua, ini dari kalimat wa amna. Jadi yaitu adalah sigoh, yaitu adalah al-isnati al-majazi, yaitu untuk melebih-lebihkan
bahasa. Ini fa'amna itu artinya sangat-sangat aman. Jadi barang siapa yang memasuki Baitullah, maka ia akan aman dari segala bencana atau segala apapun. Paragraf yang ketiga dari kalimat wa tahhira baiti. Baiti ini itu diidhofakan ke masdar jalalah. Jadi ia maksudnya adalah Baitullah. Jadi suatu kalimat yang disandarkan dengan dhamir jalalah, maka ia akan menjadi agung. Seperti kitabullah. Jadi maksudnya Al-Quran dan Rasul itu ada banyak. Dan jika ditambah Allah, Rasulullah, maka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, yang itu adalah utusan Allah. Paragraf yang keempat. Jadi dalam kalimat bait yarfa'u Ibrahimu. Yarfa'u. Iya, itu aslinya itu adalah fi'il madhi. Tapi Allah jadikan ia menjadi fi'il mudhari supaya ia itu menjelaskan supaya ia memperbagus bacaan dan untuk membuat orang yang mendengarnya itu melihat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangunnya. Paragraf yang terakhir kelima, ini pada kalimat at-tawwabur rahim. Kedua kalimat ini adalah sighah mubalaghah yang ia itu mengikuti wazan fa'ala dan fa'ila. Yang maksudnya itu at-tawwabu. Jadi Allah itu maha besar pengampunannya, sungguh besar sekali pengampunannya. Dan Ar-Rahim adalah rahmatnya yang sangat luas dan tidak akan mengecewakan orang-orang yang berdoa kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi faidatul yaum idza wajadtum minni al-akhta qawlan aw fi'lan fataqabbalu itidari wasmahu li. Asallallahu wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa yaftahu 'alaina futuhal arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.